Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi urusan akhirat, urusan agama. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tentang kedudukan atau tentang berbakti kepada ibu, ya. Ya, ini ganjarannya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Ya, bahkan orang yang melakukan suatu pembunuhan, ya, ini kan dosa besar. Membunuh jiwa, ya, tanpa hak, ini kan diharamkan oleh Allah. Ini termasuk al-kabair, dosa-dosa besar, ya. Dan ini bisa dihapuskan dengan berbakti kepada ibu, ya. Ini disyaratkan oleh kalimat, oleh jawaban Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Ya, aku tidak tahu suatu amalan, ya, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan berbakti kepada ibu. Maka kedudukan ibu ini luar biasa. Ibu kita yang mengandung kita, kemudian melahirkan kita, ya, kemudian kita disusui olehnya, ya, jasanya luar biasa. Ya, tidak mungkin ya kita sebagai seorang anak itu bisa membalas jasa orang tua, itu rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, iya, tidak bisa, tidak bakal bisa, gitu. Tidak bakal bisa, karena beratnya, ya, ibu yang hamil, yang hamil itu, ya, mau melahirkan itu kan taruhannya nyawa, betul ya Bu ya? Kalau saya nggak melahirkan Bu, kalau bapak-bapak ini nggak melahirkan, ya, jadi luar biasa loh Ibu, dan itu kuat ya Bu ya. 9 bulan mengandung anak, bawa ke sana ke sini. Nah, bapak-bapak nggak merasakan itu Bu, beratnya, ya, bawa anak ke sana sini, terus melahirkan, habis itu melahirkan, menyusui. Nah, berat itu, berat. Ya, makanya tidak mungkin seorang anak itu bisa membalas jasa orang tua, itu tidak mungkin. Makanya sebagai seorang anak itu, ya, ini saya ya Bu ya, ya paling tidak sering mendoakan kedua orang tua kita. Udah itu aja. Tapi kalau udah mendoakan tidak mau, kebangetan gitu, bacot gitu. Dan diantara tanda anak soleh itu Bu, dia mendoakan kedua orang tuanya. Dalilnya apa Bu? Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talat. Apabila manusia itu meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali yang 3. Apa saja Bu? Salah satunya yang terkait dengan pembicaraan kita adalah waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini ciri anak soleh itu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya itu berbeda keyakinan dengan dia, berbeda agama, tetap wajib, ya, kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, selama dia masih hidup, ya, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, meskipun orang tua kita itu beda agama. Gitu. Nanti ada di bab selanjutnya, ya, tentang berbakti kepada orang tua yang zalim. Sampai orang tua yang zalim itu kita tetap harus. Jangan yang zalim, ya, yang kafir aja kita masih diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan mulianya kedudukan kedua orang tua. Wabil khusus dalam bab ini adalah kedudukan ibu.
Kemudian bab selanjutnya, qala al-muallif babu biril ab, bab berbakti kepada ayah atau bapak. Oh, belum ada habis ya? Belum difotokopi, Pak. Nggak apa-apa. Saya terangkan saja. Ya. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Wuhaib bin Khalid. An ibni Syubrumah. Qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah. Jadi hadis yang kelima ini sanadnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau siapa, Bu? Namanya lupa. Nama beliau sebelum beliau masuk Islam adalah Abdu Syams. Siapa, Bu? Abdu Syams. Artinya apa? Hamba Syams apa, Bu? Matahari. Kemudian beliau setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Cuman yang rajih, yang lebih kuat, ya, dikatakan oleh para ulama, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi itu suku di Yaman. Berarti asal beliau dari mana? Yaman. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat oleh para ulama, hadis yang melalui jalur beliau sekitar 5.000-an. Oleh karenanya, beliau dijuluki Rawiyatul Islam. Ya, rawi itu perawi, ya. Perawi Islam. Rawiyatul Islam. Karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Dan beliau merupakan sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada usia ke-78. Tepatnya meninggal pada tahun sekitar 47 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi. Nah, yang udah umrah, yang udah haji tahu nih perkuburan Baqi di mana. Nah, beliau dikuburkan di situ, di Baqi. Oke, itu terkait Abu Hurairah. Jadi hadis yang kelima ini sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru." Nah, sama yang tadi. Ya, siapa orang yang paling berhak aku bakti? Qala, jawab Rasul, ummuk. Qala, thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ummuk, 2. Qala, thumma man? Qala, Rasul menjawab, qala ummuk, 3. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala abak. Nah, ini 3, masih sama ya, sama tadi. Ya. Jadi hadis ini mirip dengan hadis yang ketiga tadi. 3 apa 4, Bu? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, baru nanti yang hadis yang keempat ini yang 5. Kita bacakan hadis yang ke-6, Mas saya, hadis yang ke-6. Sekalian saya bacakan. Haddatsana Bishr bin Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala, ia berkata, akhbarana Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala, ia berkata, akhbarana Yahya bin Ayyub. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub. Qala haddatsana Abu Zur'ah. Telah mengabarkan kepada kami Abu Zur'ah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sanadnya sampai sama main tadi, sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Ata rajulun Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, seseorang mendatangi Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, kemudian berkata, ma ta'muruni, ya, apa yang kau perintahkan kepadaku? Faqala birru ummik, birra ummik. Rasul menjawab, berbakti kepada ibumu. Satu, Bu, ya. Tsumma ada, kemudian ia mengulangi, ya, pertanyaan yang sama, ma'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Birru ummik. Dua. Tsumma ada, kemudian ia mengulangi lagi. Faqala birru ummik, apa ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Birru ummik. Tiga. Tsumma ada, ya, ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Faqala birru ummik, ya, berbakti kepada ibumu. Empat. Ya, empat, ya. Tsumma ada ar-rabi'ah, kemudian dia mengulangi yang keempat. Faqala ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Birra abak, berbakti kepada bapakmu. Ya, ada perbedaan, Bu, ya. Jadi ada yang menyebutkan ibu itu 3 kali, ada yang menyebutkan ibu itu 4 kali. Inilah yang dijadikan dalil atau hujah mazhab Maliki, bahwasanya kedudukan ibu dan bapak itu di dalam berbakti itu sama, karena riwayatnya berbeda-beda, nggak satu ternyata. Nah, ini saja riwayat yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah ini memiliki 2 versi, ya. Yang satu versi menyebutkan berbakti kepada ibu 3 kali, yang satu versi menyebutkan berbakti kepada ibu 4 kali. Baru yang selanjutnya adalah bapak, gitu. Jadi ayyuhal mu'minun ibadallah, jamaah sekalian, berbakti kepada orang tua, kepada ibu dan bapak itu merupakan kewajiban kita, ya. Ya, seharusnya kita sebagai seorang anak tidak melupakan kewajiban kita, meskipun ya ada ya mungkin mayoritas di sini orang tuanya sudah tidak ada, ya. Sudah tidak ada, ya. Tetap kita wajib berbakti kepada mereka. Bisa. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita masih tetap bisa berbakti kepadanya. Ya, dengan cara apa, Bu? Ya, yang pertama itu paling penting adalah mendoakan. Mendoakan mereka. Ya, mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian menyambung tali silaturahmi, betul, ya. Kita sambung silaturahmi kepada saudara-saudara ibu atau ayah kita. Kemudian apalagi, Bu? Selain mendoakan, menyambung silaturahmi, yaitu termasuk melanjutkan pertemanan. Misalkan ayah atau ibu kita punya seorang sahabat, ya, sahabat yang sering dia kunjungi, yang dia memang dekat dengannya, ya, ketika meninggal kita sambung, ya, silaturahmi dengan sahabat ayah atau ibu kita, ya. Selanjutnya, ya, kita berbuat amal soleh, ya. Amal soleh yang kita kerjakan secara otomatis itu pasti ibu dan bapak kita itu merasakan pahalanya, dapat, walaupun nggak diniatkan untuk mereka, itu udah otomatis, karena anak adalah hasil jerih payah kedua orang tua. Itu udah otomatis dapat pahalanya, walaupun kita nggak niatkan, ya, nggak niatkan untuk mereka, gitu. Nah, sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, kemaksiatan, pelanggaran syariat, ya, kita melakukan suatu perbuatan maksiat, nah itu bapak ibu kita juga kena getahnya. Nah, makanya didiklah anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Didiklah cucu-cucu kita supaya mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena anak itu adalah investasi orang tua di akhirat kelak. Ya, apalagi anak yang soleh. Nah, itu karunia yang besar, Bu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu setiap manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang
besar ini? Belum tentu. Walaupun dia mungkin orang terkaya di dunia ya Bu, bisa membeli apapun dengan uangnya, ya dia memiliki jabatan tinggi, tapi anaknya durhaka kepadanya, ya nggak mau mendoakannya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini ya diberikan anak atau cucu-cucu yang soleh atau solehah. Kemudian selanjutnya bab birri walidayhi wa in zulman. Bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka zalim. Meskipun mereka zalim. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa Ibnu Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibni Abbasin. Ya, hadis yang ke-7. Sanadnya sampai kepada Abdullah ibni Abbas. Abdullah ibni Abbas siapa tadi? Sepupu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qala Mamin muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babain yakni minal jannah. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua yang muslim beragama Islam, yang berbakti kepada mereka berdua dengan berharap ihtisab, berharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan kedua pintu, maksudnya pintu surga untuknya. Wa in kana wahidun, ya. Jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu. Wa in aghdaba ahaduhuma, ya, jika salah satu ya dari keduanya ini marah ya, jadi dibuat marah, lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, maka Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tua kita atau orang tua yang kita buat marah tadi ridho kepadanya. Qila, kemudian ada yang bertanya, wa in dzalamahu, meskipun kedua orang tuanya itu mendoliminya, qala wa in dzalamahu, ya. Ibnu Abbas menjawab, meskipun keduanya mendoliminya. Masya Allah, ya. Jadi apabila kedua orang tua kita ini ridho kepada kita ya, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Sebagaimana kemarin asar dari Ibnu Umar, ya, beliau berkata, ridallah fir ridal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ya, keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu bergantung pada murkanya kedua orang tua. Ya, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Ya, bahwasanya apabila seseorang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya kalau masih memiliki keduanya,
ya, atau salah satunya, ya, dia berbakti kepadanya, mengharapkan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga untuknya. Masya Allah. Siapa di sini yang tidak ingin dibukakan pintu surga? Tidak ada. Semuanya ingin dibukakan pintu surga. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu sebenarnya paling mudah bagi kita untuk masuk ke dalam jannah. Ya. Karena kedudukan mereka berdua yang luar biasa di dalam agama kita, ya. Bagi anak yang berbakti kepada mereka, maka akan dibukakan pintu surga. Meskipun orang tua kita ini zalim sama kita, ya, tetap kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hilang. Tetap, ya, kita menghindar dari kezalimannya. Ya, misalkan misalkan dia juga memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya kita tidak taat kepadanya. Ya, kita menghindar dari kezalimannya. Cuman kita tetap tidak boleh menyakiti mereka, nggak boleh. Hatta orang tua kita beragama berbeda dengan kita. Nah, maka buatlah senang hati kedua orang tua kita, meskipun berbeda agama. Nah, itu jannah, itu jaminannya surga. Jangan sampai kedua orang tua kita itu sedih dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, ya, sampai sedih berhari-hari, ya, Masya Allah. Maka apabila orang tua kita, ya, namanya anak ya Bu, kadang itu ya ada suka khilafnya, ya, keceplosan apa gitu, segera minta maaf, buat hati mereka itu senang kembali, ya, karena murkanya Allah itu bergantung murkanya orang tua, ya. Jika kita melukai hati mereka, ya, Allah akan murka kepada kita. Sampai kapan? Sampai hati orang tua kita senang kembali kepada kita. Bayangkan Bu, kalau dia berhari-hari menyakiti kedua orang tua, murkanya Allah itu berarti berapa hari itu? Masya Allah. Luar biasa. Oke, siap. Itu Bu ya. Jadi luar biasa memang di dalam agama kita. Dan ketika saya subuh tadi baca-baca untuk ngisi, ya, kajian sore hari ini, saya tuh nangis Bu. Kadang namanya anak Bu ya. Ya, kita ada khilaf ya. Banyak khilaf sama orang tua kadang. Makanya ini bab awal-awal ini sangat kena saya dengan ini. Makanya jangan sampai ya kita menyakiti mereka. Kita ya pokoknya ini makanya ladang jihad kita. Ya. Ladang jihad kita. Mungkin sekarang nggak ada ya, kalau di Indonesia nggak ada ya, jihad perang tuh nggak ada. Ya udah, jihadnya ini aja lah. Jihadnya berbakti kepada kedua orang tua. Gitu, apalagi yang masih hidup orang tuanya. Buat senang hatinya. Wah, insya Allah jannah Bu. Jannah itu Bu. Jaminan Allah dan Rasulnya itu. Demikian, jadi agak baper ini. Jadi mewek. Demikian, karena sudah sore, saya tutup dengan doa kafaratun majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.